Sobat Sang Juara, welcome to my first videos. So, let me introduce myself. My name is Adia Ananta Maharani and then my NPM 264111051. Aku dari Prodi Manajemen. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang topik yang sangat fundamental dalam dunia profesional, yaitu model matematika. Kenapa sih kita harus belajar ini? Karena dalam bisnis, intuisi saja tidak cukup. Kita butuh alat ukur yang akurat. Pembahasan kita akan terbagi menjadi dua. Yang pertama, memahami bedanya matematika murni dengan matematika terapan di bidang bisnis. Dan yang kedua, kita akan masuk ke konsep dasar model matematika itu sendiri. Mungkin banyak yang bertanya, apa bedanya matematika yang kita pelajari di sekolah dulu dengan matematika bisnis? Jadi ada 4 perbedaannya. Pertama, dari segi simbol, di matematika murni kita sering memakai huruf X, Y, dan Z. Tapi di bisnis, kita memakai inisial variabelnya agar lebih mudah dipahami seperti P untuk price dan harga, dan C. Kedua, soal asumsi nilai. Ini sangat penting dalam matematika murni. Angka bisa bernilai negatif, tapi dalam bisnis, variabel seperti harga atau jumlah barang tidak mungkin negatif. Kita tidak mungkin menjual barang sebanyak minus 50 unit, bukan? Oleh karena itu, dalam matematika bisnis kita hanya bermain di kuadran pertama, di mana nilai selalu. Jadi yang kedua itu adalah konsep dasar matematika dan ekonomi bisnis. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang definisi matematika dan matematika bisnis. Jadi matematika itu adalah ilmu yang berkaitan dengan kuantitas, struktur, ruang, ataupun pola tertentu. Dan bisnis adalah kegiatan produksi dan penyebaran kebutuhan masyarakat berupa barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dan matematika bisnis adalah ilmu terapan yang berguna untuk memecahkan masalah atau melakukan serangkaian analisis dan prediksi pada kegiatan bisnis dengan didasari ilmu matematika demi terciptanya hasil yang maksimal. Dalam matematika, model biasanya dipresentasikan oleh persamaan fungsi matematis dan kurva atau grafik. Dalam model matematik, ada beberapa unsur yang perlu dikenalkan seperti variabel, parameter, dan konstanta. Variabel diartikan sebagai sesuatu yang besarnya dapat berubah dalam ekonomi, misalnya harga, laba, pendapatan, biaya, dan lain-lain. Parameter biasa disebut sebagai koefisien dari suatu variabel, yaitu angka yang menjelaskan karakter suatu variabel. Dan yang terakhir, konstanta, berupa besaran atau angka yang nilainya tidak berubah. Selanjutnya, ada 2 jenis variabel. Yang pertama ada endogen, yang kedua ada eksogen. Yang pertama, endogen, variabel yang nilainya penyelesaiannya diperoleh dari dalam model. Yang kedua ada eksogen, yaitu variabelnya yang nilai-nilainya diperoleh dari luar model atau sudah ditentukan berdasarkan data yang ada atau tetap. Selanjutnya, aku akan ngejelasin tentang persamaan dan tidak persamaan. Model-model matematika sering mencakup satu pernyataan atau sekelompok pernyataan atau statement yang meliputi berbagai simbol dari variabel-variabel konstanta atau konstan. Misalkan, pernyataan matematika adalah 3xyz ditambah xy min 5xz. Persamaan adalah suatu pernyataan bahwa dua lambang adalah sama atau disimbolkan dengan sama dengan. Pertidaksamaan adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua lambang atau tidak sama atau disimbolkan dengan kurang dari atau lebih dari. Selanjutnya, aku akan ngejelasin tentang 3 macam persamaan. Yang pertama ada persamaan definisi, yang kedua persamaan perilaku, dan ketiga kondisi keseimbangan. Persamaan definisi, suatu bentuk persamaan di antara dua pernyataan yang mempunyai arti yang sama. Yang kedua, persamaan perilaku, suatu persamaan yang menunjukkan bahwa perubahan perilaku suatu variabel sebagai akibat dari perubahan variabel lainnya yang berhubungan. Dan yang ketiga, kondisi keseimbangan, yaitu suatu persamaan yang menggambarkan persyarat untuk pencapaian keseimbangan atau equilibrium.
Selanjutnya itu sistem bilangan nyata. Di sini dibuat menjadi pohon keluarga, yaitu dari bilangan nyata dibagi menjadi dua, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Selanjutnya dari bilangan rasional dibagi lagi menjadi dua, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Dan dari bilangan bulat itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Selanjutnya aku akan ngejelasin tentang konsep dan teori himpunan. Pasti kalian gak asing kan dengar kata himpunan? Pasti itu dari SMA kalian belajar kan? SMA atau SMP kalian juga belajar himpunan. Himpunan adalah sekelompok objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Objek yang dimaksud dapat berupa bilangan, manusia, hewan, tumbuhan, negara, dan sebagainya. Objek ini selanjutnya dinamakan anggota atau elemen dari himpunan itu. Penulisan himpunan biasanya dilambangkan dengan suatu huruf kapital dan elemen-elemennya didaftarkan dengan tanda kurung kurawal seperti yang ada di PDF, dan elemen-elemennya dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya nih, S adalah bilangan bulat ganjil positif 1 sampai dengan 20. S sama dengan kalian cantumin tuh, karena kan bilangan ganjil positif dari 1 sampai 20. Jadi kalian tulis aja 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Seperti itu ya teman-teman. Jadi aku di sini akan ngejelasin tentang irisan. Apa sih irisan itu? Irisan adalah himpunan yang terdiri dari anggota yang terdapat baik dalam himpunan yang satu maupun yang lainnya dan dilambangkan dengan huruf N kecil kebalik ke bawah. Contohnya, A sama dengan 1, 2, 3, dan 4, B sama dengan 2, 3, 4, dan 5. Jadi, maka A irisan B sama dengan 2, 3, dan 4. Kenapa 2, 3, dan 4? Karena dalam contoh soal itu, angka 2 dan angka 3 dan angka 4 itu sama-sama terdapat dalam himpunan A dan B. Jadi ditulis dalam A irisan B sama dengan 2, 3, dan 4. Seperti itu ya guys. Selanjutnya adalah operasi pada himpunan, yaitu gabungan dua himpunan adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota kedua himpunan dan dilambangkan dengan U. Contohnya nih, ada A sama dengan 2, 3, dan 4, B 2, 3, 4, dan 5. Maka A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya yaitu adalah komplement. Suatu himpunan adalah anggota yang tidak terdapat pada himpunan tersebut dan biasanya dilambangkan dengan petik tunggal. Contohnya, S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. B sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka B komplement sama dengan 6, 7, 8, 9. Kenapa? Karena di sini himpunan S dan B itu sama-sama memiliki 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan 6, 7, 8, 9 hanya ada di himpunan S, tapi di himpunan B tidak terdapat. Jadi, B petik tunggal itu ditulis di situ menjadi 6, 7, 8, 9. Seperti itu guys, pasti kalian sudah paham kan? Jadi, terima kasih guys sudah mendengarkan penjelasan materi dari aku. Mohon maaf bila aku ada kesalahan kata atau penyebutan, karena ini adalah video pertama aku dalam bikin YouTube. Tolong di subscribe, like, and comment. Bye bye guys.